Perkenankan saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Kiranya damai Kristus senantiasa memenuhi hati kita. Demikian pula selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya penyertaan Tuhan dapat kita hayati di sepanjang tahun kehidupan kita. Saudara, apakah kemeriahan Natal di tengah keluarga Anda masih ada atau sudah berlalu? Apakah sebentar lagi kita akan menyimpan pohon Natal dalam kardus? Saat kita larut dalam kegembiraan bersama dengan keluarga dan sahabat sembari mengirimkan ucapan selamat Natal, saat itu mungkin kita sejenak dapat melupakan beban hidup kita. Namun setelah itu, mungkin kita kembali pada kehidupan kita. Kita kembali pada kesulitan dan kekhawatiran kita. Apakah memang Natal hanyalah romantisme yang membuat kita lupa sejenak pada beban hidup kita, namun hanyalah sesaat, karena realita hidup toh tak berubah. Saudara, bacaan harian menurut leksionari pada hari ini, Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga 18, memberikan kepada kita kesaksian mengenai Yesus yang harus dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk mengungsi ke Mesir untuk menghindari Herodes. Kita mungkin bertanya, tidak bisakah Allah mematahkan kuasa Herodes pada saat itu juga? Apakah Allah tidak berdaya oleh kejahatan manusia? Saudara, segala sesuatu ada saatnya. Kita tahu segalanya telah ada di dalam rancangan ilahi. Kita tahu bahwa pengungsian ke Mesir pada masa itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi jika mereka harus berhadapan dengan penguasa yang kejam. Akibatnya, di setiap kota di Mesir dapat dijumpai koloni orang Yahudi. Bolehkah jika demikian kita menganggap bahwa Yusuf dan Maria bersama dengan bayi Yesus justru berada di tempat yang aman, di tempat yang tidak asing bagi mereka? Ya. Kemudian, bukan hanya itu. Kita tahu setelah Herodes wafat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi untuk memerintahkan Yusuf membawa Yesus beserta Ibu Maria kembali ke tanah Israel. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah tetap memimpin hidup keluarga muda ini. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengambil keputusan yang tepat untuk tidak menuju ke Yudea, namun ke Galilea. Mengapa demikian? Kita perlu tahu bahwa Herodes Agung telah membagi kekuasaannya atas wilayah Palestina kepada ketiga putranya. Melihat bagaimana ia sangat cemburu kepada istri dan putra kandungnya sendiri, maka bisalah dimengerti jika ia tidak ingin seorang pun dari putranya atau siapapun menyamai dirinya. Jadi, wilayah Yudea diwariskan kepada Arkelaus, Galilea diwariskan kepada Herodes Antipas, sementara tanah yang berada di timur laut dan seberang Yordan diberikan kepada Filipus. Pertanyaannya, mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk dibesarkan di Nazaret? Ya, karena Nazaret berada di wilayah Galilea yang berada di dalam kekuasaan Herodes Antipas yang jauh lebih baik daripada Arkelaus, penguasa Yudea yang kejam. Jadi, saudara, kita tahu bukan? Tuhan menuntun Yusuf untuk memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat. Dan sesungguhnya Yusuf sedang mempersiapkan jalan bagi karya Yesus di Galilea kelak. Kita tahu Yesus banyak memanggil murid-muridnya dari daerah Galilea, termasuk Simon Petrus, Anda ingat? Yohanes dan Andreas.
yang bekerja sebagai nelayan. Yesus juga banyak mengajar di Galilea. Mengapa demikian? Karena harus kita tahu, dibandingkan Yudea pada masa itu, Galilea adalah wilayah yang relatif terbuka pada pemikiran-pemikiran baru. Di wilayah ini terjadi banyak pertemuan dengan orang-orang bukan Yahudi. Perjumpaan dengan mereka inilah yang menjadi jalan bagi perluasan kabar tentang Yesus bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, apa yang bisa kita katakan? Ya, di tengah kehidupan yang sulit dan penuh tekanan, selalu ada jalan bagi kabar baik. Dan yang terpenting, seluruh rencana Allah adalah sebuah kesatuan yang utuh. Mungkin tak semua mimpi dan harapan kita dapat terwujud. Namun percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Selama Tuhan beserta kita dan kita pun bersedia taat kepadanya, maka jalan sesulit apapun dapat kita lewati, bahkan berujung pada kabar baik. Jadi, damai dan sukacita akan kelahiran Yesus, atau tepatnya kehadiran Yesus yang kita rayakan saat Natal, bukankah dapat kita alami di sepanjang tahun kehidupan kita? Ya, kegembiraan Natal akan kita alami di sepanjang tahun. Tidak tergantung pohon Natal, kado Natal, lagu-lagu Natal. Karena sesungguhnya Dia hadir di hidup kita di setiap musim hidup kita. Mari kita songsong esok hari, membuka lembaran baru di hidup kita dengan keyakinan pada Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk melihat Tuhan dengan jelas di hidup kami. Melihat kehadiran dan karya Tuhan. Agar kami dapat melewati di setiap musim hidup kami dengan kepercayaan penuh bahwa Allah Immanuel beserta dengan kami. Bimbinglah kami Tuhan, di masa-masa sulit, di masa-masa senang. Asalkan Tuhan bersama, kami tidak khawatir. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.